Assalamualaikum. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yuda Septia Fitri, selaku dosen pembimbing mata kuliah analisis laporan keuangan. Anggota kelompok 7 yaitu Abi Mujahidin Soleh, Alda Sara Anjani, Amir Muhammad Liu Priyatna, Arfian Muhammad Imran, dan Arif Rizky Permana. Materi yang akan disampaikan yaitu pengertian analisis laba kotor, faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor, manfaat analisis laba kotor, contoh analisis laba kotor, perencanaan laba kotor, dan rangkuman dari keseluruhan materi. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke materi. Materi pertama yaitu pembahasan mengenai pengertian analisis laba kotor dan faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor. Materi ini akan disampaikan oleh Saudari Alda Sara Anjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alda Sara Anjani. Saya akan menjelaskan analisis laba kotor. Sebelum memasuki analisis laba kotor, kita harus mengetahui pengertian laba kotor. Nah, pengertian laba kotor artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangkan biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Jadi, laba kotor ini didapat pertama kali oleh perusahaan. Kemudian ada pengertian analisis laba kotor. Pengertian analisis laba kotor adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode, serta sebab-sebab berubahnya laba kotor tersebut antara dua atau lebih periode. Selanjutnya, dengan diketahuinya penyebab dapat digunakan untuk memutuskan kebijakan ke depan yang berkaitan dengan laba tersebut. Nah, untuk menganalisis laba kotor, kita memerlukan data. Data yang diperlukan itu ada 3. Yang pertama adalah target yang telah ditetapkan. Target yang telah ditetapkan adalah jumlah angka atau persentase laba yang sebelumnya ditetapkan manajemen. Yang kedua adalah pencapaian hasil laba pada periode tersebut, yaitu artinya laba aktual yang diperoleh pada periode ini. Yang ketiga adalah laba pada beberapa periode sebelumnya, yaitu merupakan perolehan laba beberapa periode yang lalu lebih dari satu periode ke belakang. Kegunaannya untuk melihat tren perjalanan laba perusahaan dari periode ke periode. Nah, sekarang materi selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi laba kotor. Laba kotor dipengaruhi oleh faktor penjualan. Nah, penjualan ini adalah yang dimaksud penjualan adalah omset barang atau jasa yang dijual, baik dalam unit maupun rupiah. Nah, penjualan dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor harga jual, faktor jumlah barang yang dijual, faktor harga pokok penjualan. Nah, faktor harga jual itu adalah faktor harga jual adalah harga jual per satuan unit. Kemudian jumlah barang yang dijual adalah berapa banyak jumlah yang dijual oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah harga barang atau jasa sebagai bahan baku atau jasa untuk menjadi barang dengan ditambah biaya-biaya yang berkaitan dengan harga pokok penjualan tersebut. Nah, harga pokok penjualan tersebut juga dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu harga pokok rata-rata dan jumlah barang yang dijual. Harga pokok rata-rata adalah perubahan harga pokok rata-rata per satuan atau unit per kilogram produk barang tersebut. Jumlah barang yang dijual adalah berapa banyak jumlah yang dijual oleh perusahaan tersebut. Jadi kesimpulannya, faktor yang mempengaruhi laba kotor adalah berubahnya harga jual, berubahnya jumlah kuantitas atau volume barang dijual. Yang ketiga adalah berubahnya harga pokok penjualan. Nah, selain faktor yang saya sebutkan tadi, ada faktor lainnya, yaitu ketidakefisienan dalam memproduksi barang atau jasa atau menjual barang yang berakibat pemborosan, sehingga biaya-biaya yang harusnya tidak keluar malah dikeluarkan, menyebabkan
terjadinya pemborosan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Demikian penjelasan dari Saudari Alda Sara Anjani. Untuk materi selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai manfaat analisis laba kotor. Materi ini akan disampaikan oleh Saudara Arif Rizky Permana. Oke, saya akan menjelaskan mengenai manfaat analisis laba kotor. Analisis laba kotor akan banyak membantu manajemen dalam melakukan tindakan apa yang akan diambil ke depan dengan kondisi yang terjadi sekarang atau untuk mengevaluasi apa penyebab turun atau naiknya laba kotor tersebut sehingga target tidak tercapai. Dengan demikian, analisis laba kotor memberikan manfaat yang cukup banyak bagi pihak manajemen. Manfaat yang dapat diperoleh dari analisis laba kotor adalah: yang pertama, untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual. Dengan diketahuinya penyebab turunnya harga jual, pihak manajemen dapat memprediksi berbagai hal, terutama berkaitan dengan penentuan harga jual ke depan dan target harga jual yang lebih realistis. Kesalahan akibat penentuan harga jual ini pasti dikarenakan faktor perubahan harga jual yang sangat rentan terhadap perubahan di luar lingkungan perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab naiknya harga jual. Kenaikan harga jual perlu dicermati penyebabnya, sebab naiknya harga jual ini sangat mempengaruhi perolehan laba kotor perusahaan. Faktor penyebab naiknya harga jual dapat berasal dari dalam perusahaan, misalnya kenaikan biaya-biaya. Namun, harga jual juga dapat naik karena dipengaruhi dari luar perusahaan. Misalnya pesaing sejenis menaikkan harga jualnya dan manajemen ikut pula menaikkan harga jual. Yang ketiga, untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan. Di samping kenaikan harga jual, laba kotor juga dipengaruhi oleh penurunan harga pokok penjualan. Penyebab menurunnya harga jual tidak jauh berbeda dengan kenaikan harga pokok penjualan. Hanya saja penurunan harga pokok penjualan akan membuat perusahaan berusaha keras untuk bekerja lebih efisien dibandingkan dengan pesaing. Kalau tidak, beban biaya yang telah dianggarkan akan ikut mempengaruhi nilai perolehan penjualan ke depan. Yang keempat ada untuk mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan. Penyebab naiknya harga pokok penjualan juga sangat penting untuk diketahui oleh perusahaan, karena dengan diketahuinya penyebab naiknya harga pokok penjualan, perusahaan pada akhirnya mampu menyesuaikan dengan harga jual dan biaya-biaya lainnya. Penyebab utama naiknya harga pokok penjualan sebagian besar adalah karena dari pihak luar perusahaan, sehingga mau tidak mau perusahaan harus mampu menyesuaikan diri. Yang kelima ada sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan. Analisis laba kotor juga memberikan manfaat sebagai untuk pertanggungjawaban bagian penjualan akibat naik harga jual. Artinya ada pihak-pihak yang memang seharusnya bertanggung jawab apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga jual. Yang keenam ada sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian produksi. Analisis laba kotor juga memberikan manfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian produksi akibat turunnya harga pokok penjualan. Artinya, untuk urusan harga pokok penjualan, pihak bagian produksi lah yang bertanggung jawab. Yang ketujuh ada sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kinerja manajemen. Sudah pasti analisis laba kotor ini pada akhirnya akan memberikan manfaat untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode. Artinya, hasil yang diperoleh dari analisis laba kotor akan menentukan kerja manajemen ke depannya. Yang terakhir ada sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan. Analisis laba kotor digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan dengan mencermati kegagalan atau kesuksesan pencapaian laba kotor sebelumnya. Jika berhasil, manajemen mungkin sekarang akan dipertahankan atau bahkan ada yang dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Akan tetapi, jika gagal, sebaliknya akan diganti dengan manajemen yang baru. Di samping itu, keberhasilan atau kegagalan manajemen dalam mencapai target laba kotor juga akan menentukan besar kecilnya insentif yang bakal mereka terima. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Demikian penjelasan dari Saudara Arif Rizky Permana. Untuk materi selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai contoh analisis laba kotor
yang akan dijelaskan oleh Saudara Amir Muhammad Liu Priyatna. Ya, di sini saya akan menjelaskan contoh analisis laba kotor. Di sini terdapat komponen laporan keuangan milik PT Yumiko Maharani Tbk yang akan kita gunakan dalam analisis laba kotor ini. Di sini ada data dari dua periode, yaitu periode tahun 2011 dan periode tahun 2012. Nah, penjualan bersihnya pada tahun 2011 yaitu sebanyak Rp100.000. Kemudian penjualan bersih pada tahun 2012 yaitu sebanyak Rp165.000. Kemudian harga pokok penjualan pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp75.000. Dan harga pokok penjualan pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp110.000. Nah, laba kotor ini tinggal dikurangi penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Pada tahun 2011, 100.000 dikurangi 75.000 yaitu laba kotornya sebesar Rp25.000. Kemudian pada tahun 2012, 165.000 dikurangi 110.000 yaitu sebesar Rp55.000. Itu laba kotornya. Kemudian jumlah barang yang dijual atau kuantitas barang yang dijual. Pada tahun 2011 ada 1.000 unit dan pada tahun 2012 ada 1.100 unit. Kemudian harga persatuan atau harga jual per pieces atau per satu produk pada 2011 itu yaitu sebesar Rp100 dan pada 2012 sebesar Rp150. Nah, kemudian harga pokok persatuan atau harga pokok penjualan per pieces atau per satu produk pada tahun 2011 itu sebesar Rp75 dan pada tahun 2012 sebesar Rp100. Kemudian kita akan analisis sebab-sebab perubahannya. Nah, sebab-sebab perubahan ini ada 4 macamnya. Yang pertama karena harga penjualan. Yang kedua karena jumlah atau kuantitas penjualan. Yang ketiga karena harga pokok persatuan. Dan yang keempat karena kuantitas harga pokok penjualan. Kita akan bahas yang pertama dulu. Di sini ada keterangan QT1, QT2, PR1, dan PR2. QT1 itu kuantitas atau jumlah produk pada tahun pertama. QT2 yaitu kuantitas atau jumlah produk pada tahun kedua. PR1 harga persatuan pada tahun pertama. PR2 harga persatuan pada tahun kedua. Nah, di sini ada dua cara untuk menghitungnya. Kita akan bahas sebab-sebab perubahan yang pertama yaitu karena harga penjualan. Dari dua cara ini, untuk mempersingkat waktu, kita akan bahas cara menggunakan rumus. Nih, untuk menghitung kenaikan laba kotor karena kenaikan harga jual ini rumusnya QT2 atau kuantitas barang pada tahun kedua dikalikan hasil pengurangan dari PR2 atau harga persatuan pada tahun kedua dikurangi harga persatuan pada tahun pertama. Kuantitas produk pada tahun kedua yaitu 1.100 unit dan kemudian harga persatuan pada tahun kedua atau harga per pieces pada tahun kedua Rp150 dan harga per pieces pada tahun pertama sebesar Rp100. 150 dikurangi 100 yaitu 50, kemudian 50 dikalikan 1.100 unit yaitu 55.000. Jadi kenaikan laba kotor karena kenaikan harga jual sebesar 55.000. Kemudian yang selanjutnya karena jumlah atau kuantitas penjualan. Cara menghitungnya yaitu PR1 dikalikan hasil pengurangan dari QT1 dan QT2 dan QT1. PR1 harga persatuan pada tahun pertama yaitu sebesar Rp100. QT2 kuantitas produk pada tahun kedua sebanyak 1.100 unit dan kuantitas pada tahun pertama sebanyak 1.100 unit. 1.100 unit, maaf. 1.100 unit dikurangi 1.000 unit jadi 100. 100 dikali 100 hasilnya 10.000. Nah, jadi 10.000 ini merupakan kenaikan laba kotor karena perubahan jumlah penjualan. Lanjut
ke sebab yang ketiga, yaitu karena harga pokok persatuan atau harga pokok penjualan per pieces atau per satu produk. Rumusnya yaitu Q2 dikalikan hasil pengurangan dari harga pokok persatuan tahun kedua dan harga pokok persatuan tahun pertama. Q2 atau kuantitas produk pada tahun kedua yaitu sebanyak 1.100 unit. Kemudian harga pokok persatuan pada tahun kedua yaitu sebesar Rp100 dan harga pokok persatuan pada tahun pertama yaitu sebesar Rp75. 100 dikurangi 75, 25 dikali 1.100 hasilnya 27.500. Nah, jadi kenaikan laba kotor karena perubahan harga pokok persatuan yaitu sebesar 27.500. Kemudian yang terakhir, karena kuantitas harga pokok penjualan. Rumusnya, harga pokok persatuan pada tahun pertama dikali kuantitas produk pada tahun kedua dikurangi kuantitas produk pada tahun pertama. Harga pokok penjualan pada tahun pertama itu sebesar Rp75. Kemudian kuantitas pada tahun kedua itu sebanyak 1.100 unit dan kuantitas produk pada tahun pertama sebanyak 1.000 unit. 1.100 dikurangi 1.100, 100 dikali 75, jadi 7.500. Jadi kenaikan laba kotor karena perubahan kuantitas harga pokok penjualan itu sebesar 7.500. Nah, itulah sebab-sebab perubahan, 4 jenis sebab perubahan. Setelah kita menganalisis sebab-sebab perubahannya, kemudian sudah didapatkan angka-angkanya, kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat laporan laba rugi. Di sini sudah dibuat PT Yumiko Maharani laporan perubahan laba kotor akhir tahun 2012 dan 2011. Poin A, kenaikan penjualan diakibatkan kenaikan harga jual sebesar 55.000 dan kenaikan kuantitas penjualan sebesar 10.000. Nah, ini ditambahkan 55.000 ditambah 10.000 jadi 65.000. Itu akibat dari kenaikan penjualan. Kemudian, kenaikan harga pokok penjualan. Diakibatkan yang pertama, harga pokok persatuan sebesar 27.500. Dan yang selanjutnya, kenaikan kuantitas harga pokok penjualan sebesar 7.500. 27.500 ditambah 7.500 yaitu 35.000. Nah, kemudian yang tadi 65.000 dikurangi 35.000, jadi kenaikan laba kotornya sebesar 30.000. Yaitulah contoh menganalisis laba kotor. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Demikian penjelasan dari Saudara Amir Muhammad Liu Priyatna. Untuk materi selanjutnya, kita masuk ke perencanaan laba kotor. Materi ini akan disampaikan oleh Saudara Arfian Muhammad Imran. Perencanaan laba kotor. Membuat rencana laba suatu perusahaan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu usaha sebelum suatu kegiatan dijalankan. Dalam membuat rencana laba, perlu terlebih dahulu ditentukan atau dianggarkan target laba yang ingin dicapai. Baru kemudian disusun harga jual yang harus dipasang. Penyusunan rencana anggaran atau budget yang akan dijalankan oleh suatu perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian target tersebut. Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan laba kotor, antara lain, yang pertama, volume penjualan tahun sebelumnya. Yang kedua, ada harga jual periode sebelumnya. Yang ketiga, ada kecenderungan permintaan terhadap produk yang ditawarkan dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada kondisi persaingan baik lokal maupun internasional. Kecenderungan inflasi secara umum, kondisi perekonomian pemerintah dan masyarakat,
kecenderungan perubahan selera masyarakat, budget promosi yang harus dianggarkan, dan pertimbangan lainnya. Khususnya, dalam menyusun anggaran lembar kotor, harus dipertimbangkan pula ketersediaan harga pokok penjualan dan prediksi kenaikan harga pokok penjualan dari tahun ke tahun sebelumnya. Ketersediaan bahan baku penting mengingat apabila terjadi kelangkaan suatu keterlambatan akan berakibat pada harga jual dan jumlah barang yang dijual. Demikian pula dengan kenaikan harga pokok penjualan. Adapun pertimbangan dalam penyusunan laba tersebut adalah kondisi keuangan perusahaan saat ini dan ke depan serta peluang memperoleh dana tambahan yang dibutuhkan. Kemudian, kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan untuk mengelola kegiatan perusahaan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Ketiga, kondisi persaingan untuk usaha atau produk yang sejenis, baik kondisi lokal maupun internasional, baik kaitan dengan harga jual maupun kualitas barang yang dijual. Prospek usaha yang akan dijalankan ke depan dengan melihat potensi pasar yang dimiliki, baik dibeli masyarakat maupun selera masyarakat. Pencapaian laba tahun-tahun sebelumnya sebagai ukuran menentukan target laba ke depan. Kondisi ekonomi secara umum, terutama berkaitan dengan ketersediaan bahan baku, inflasi, dan kebijakan pemerintah lainnya. Kondisi keamanan secara umum sehingga masyarakat tetap aman menjalankan aktivitas kesehariannya tanpa ada rasa takut atau gangguan yang tidak perlu, dan pertimbangan lainnya. Terima kasih. Demikian penjelasan dari Saudara Arfian Muhammad Imran. Untuk selanjutnya, yaitu rangkuman dari keseluruhan materi yang akan disampaikan oleh Saudara Abi Mujahidin Soleh. Rangkuman tentang laba kotor. Analisis laba kotor adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode, serta sebab-sebab berubahnya laba kotor tersebut antara dua atau lebih periode. Selanjutnya, dengan diketahui penyebabnya, dapat digunakan untuk memutuskan kebijakan ke depan yang berkaitan dengan laba tersebut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor antara lain berubahnya harga jual, berubahnya jumlah kuantitas barang yang dijual, maupun berubahnya harga pokok penjualan. Nah, sedangkan harga pokok penjualan suatu produk banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain harga bahan baku, upah tenaga kerja, maupun kenaikan harga secara umum. Nah, adapun manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dari penerapan perencanaan laba kotor yang baik antara lain: pertama, untuk mengetahui penyebab naik dan turunnya harga jual. Kemudian, yang kedua, untuk mengetahui penyebab naik dan turunnya harga pokok penjualan. Yang ketiga, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan dan produksi. Lalu yang keempat, sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kinerja manajemen. Dan yang kelima, sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan. Nah, sebelum kegiatan dijalankan, tentu perusahaan perlu membuat perencanaan laba terlebih dahulu. Khususnya dalam menyusun anggaran laba kotor, harus dipertimbangkan pula ketersediaan harga pokok penjualan dan prediksi kenaikan harga pokok penjualan dari tahun ke tahun sebelumnya. Selain itu, ketersediaan bahan baku penting, mengingat apabila terjadi kelangkaan atau keterlambatan akan berakibat kepada harga jual dan jumlah barang yang dijual. Demikian pula dengan kenaikan harga pokok penjualan. Maka dari itu, terdapat beberapa pertimbangan dalam penyusunan laba tersebut. Antara lain, pertama, kondisi keuangan perusahaan saat ini dan ke depan, termasuk peluang memperoleh sumber dana tambahan apabila dibutuhkan. Nah, yang kedua, kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan, tujuannya untuk mengelola kegiatan perusahaan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Yang ketiga, kondisi persaingan untuk usaha atau produk yang sejenis. Nah, baik kondisi lokal maupun internasional, baik yang berkaitan dengan harga jual maupun kualitas barang yang dijualnya. Yang keempat, prospek usaha yang akan dijalankan ke depan. Nah, ini melihat
daya beli masyarakat maupun selera dari masyarakat. Lalu yang kelima, pencapaian laba tahun-tahun sebelumnya. Ini sebagai ukuran untuk menentukan target laba ke depan. Lalu yang keenam, kondisi ekonomi secara umum, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan bahan baku, inflasi, dan kebijakan pemerintah lainnya. Nah, kemudian yang ketujuh, kondisi keamanan secara umum, sehingga masyarakat tetap aman menjalankan aktivitas kesehariannya tanpa adanya rasa takut atau gangguan yang tidak perlu. Nah, ada juga pertimbangan lainnya yang mungkin tidak disebutkan di sini. Sekian penyampaian dari kami, kelompok 7. Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam pembuatan video ini. Kritik dan saran yang membangun dari teman-teman sangat kami butuhkan. Apabila ada yang belum dipahami dan ingin ditanyakan, teman-teman bisa menanyakannya di sesi diskusi. Terima kasih. Stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.